Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miftah Faiza Subandi, NIM 2119294 dari kelas Tafsir Tarbawi D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema kedudukan orang tua dan berjudul Doakan Ibu Bapak. Baik, poin yang pertama tentang hakikat ibu dan bapak. Pengertian orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ayah ibu kandung. Selain pengertian di atas, ada juga pengertian ibu orang tua, yaitu 1. Orang tua angkat adalah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku. Yang kedua, orang tua asuh adalah orang yang membiayai sekolah anak yang bukan anak kandung atas dasar kemanusiaan. Dan menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa pengertian orang tua yaitu ayah dan ibu kandung, ayah atau ibu tiri, maupun ayah dan ibu akad. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 4 menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Baik, poin yang kedua ada teori ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Keridhaan orang tua yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kompilasi orang tua murka terhadap kita, maka secara otomatis Allah juga murka. Balasan adalah bagian dari alam. Siapa yang ingin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah konsisten terhadap syariatnya, menjalankan perintahnya, serta berbakti kepada kedua orang tua, karena keridhaan keduanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan antara Allah dan orang tua ini menunjukkan betapa mulia kedudukan orang tua, sehingga tiada keridhaan Allah apabila orang tua belum ridho dan sebaliknya, dan ini merupakan hak bagi kedua orang tua terhadap anaknya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab, merupakan ridho Allah, dan ridho orang tua merupakan musabab. Segala bentuk interaksi yang mampu mendatangkan ridho orang tua mencangkup dalam pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula sebaliknya, segala bentuk interaksi yang mengundang kemurkaan mereka. Oleh karena itu, mendatangkan keridhaan orang tua dengan cara menaati perintah. Mereka tidak menentang dengan perintah Allah. Jika diminta bertentangan, maka wajib memprioritaskan ridho Allah atas ridhonya. Poin yang ketiga ada dalil doakan ibu bapak berdasarkan Al-Quran, yaitu pada surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma hanahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbi harhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah ke mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Ia semata, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, perintah berbakti kepada orang tua, yakni memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada bapak ibu,
dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata pun itu merupakan kata-kata yang buruk, termasuk paling ringan tidak diperbolehkan. Dan janganlah pula bersikap kepada ibu bapak seperti yang dikatakan oleh Atta Ibnu Rabah sehubungan dengan arti surah tersebut. Dan janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya, janganlah kamu menolak tangan kepada keduanya setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik, bertutur kata yang sopan, dan berlaku kepada kedua orang tua dengan rasa hormat dan memuliakannya. Keempat, ada analisis anak soleh. Selalu doakan ibu bapak. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Mereka rela siang dan malam merawat anak-anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Bagi orang tua, memiliki anak yang soleh dan soleha adalah dambaan dan harapannya, karena dengan memiliki anak yang soleh dan soleha, mereka akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai anak itu berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendoakan ibu dan orang tua. Dan seorang anak soleh dan soleha merupakan amal jariah yang akan mengalir sampai ketika orang tuanya telah wafat. Selalu mendoakan orang tua setiap saat dan di waktu manapun kita itu dengan tidak pernah diminta. Setiap kebaikan yang dilakukan sang anak, secara otomatis orang tua sudah di alam barzah akan memperoleh kebaikannya. Anak soleh dan soleha senantiasa mendoakan orang tua setiap sehabis sholat wajib. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.